Intinya, segala ujian yang Allah berikan kepada kita jangan sampai menghambat kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Apa kabar teman-teman sekalian? Ya, kembali di channel kesayangan kita, yaitu Rehab Hati Devaso Official. Channel yang sangat sederhana, namun tidak mengada-ada, tentunya penuh dengan makna dan tetap bijaksana dalam berkarya. Dan sekali lagi, moto kita, jangan tinggalkan doa. Ad-doa silahul mu'min wa imaduddin wa nurus samawati wal ard. Ya baik, untuk konten kali ini, kemarin kita sudah membahas terkait masalah kehidupan, masalah kematian, dan apa-apa saja yang dihadapi manusia ketika memang sudah hidup. Yang paling utama, yang paling menonjol adalah ujian ya. Ya, kali ini kita akan sedikit membahas terkait masalah ujian itu sendiri. Apa saja sih ujian yang Allah berikan kepada manusia ketika sudah dihadirkan di muka bumi ini? Dalilnya dalam surat Al-Ankabut ayat 2. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia itu mengira bahwa mereka dibiarkan saja mengatakan kami telah beriman, sedang mereka tidak diuji lagi? Artinya, ketika kita merasakan keimanan kita bertambah, ada keimanan dalam diri kita, saatnya lah Allah berikan ujian atas keimanan tersebut. Karena hanya orang-orang yang punya keimanan lah yang akan bisa mencapai tujuannya. Namun untuk mencapai tujuannya, yaitu beribadah kepada Allah, perlunya ujian. Nah, ujian itu untuk apa sih? Ujian itu untuk mengetahui sejauh mana kualitas keimanan manusia kepada penciptanya, untuk mengetahui siapakah yang sungguh-sungguh dan siapakah yang berdusta. Nah, ini jawabannya ada dalam surah Al-Ankabut ayat 3. Silakan dibuka. Tadi petunjuk untuk mengetahui bahwa manusia yang beriman harus diuji keimanannya di surat Al-Ankabut ayat 2. Lalu tujuan yang diuji ada di surah Al-Ankabut ayat 3-nya. Baik, kemudian apa sih jenis-jenis ujian yang Allah berikan kepada manusia? Ayo, banyak nggak sih kira-kira ujiannya? Cuma 2, yaitu kenikmatan, yang kedua musibah. Nggak ada lagi. Segala sesuatu yang memang sifatnya menyenangkan, menggembirakan, membahagiakan, yang membuat orang tersenyum, tersipu malu, tertawa-tawa, siul-siul kadang-kadang. Nah, yakinlah dia sedang mendapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kedua yaitu musibah, kebalikan dari kenikmatan itu sendiri, yaitu yang sifatnya penderitaan, penyiksaan, segala sesuatu yang tidak nyaman untuk manusia. Itulah musibah. Apa dalilnya? Bahwa Allah memberikan hanya 2 ujian, yaitu dalam hadis riwayat Muslim, ajaban li amril mu'min inna amruhu kullu khairan wa laysa zaka li ahadin illa lil mu'min in asabathu sarra'u syakara fakana khairul lahu wa in asabathu darra'u sabara fakana khairul lahu. Artinya, perkara orang beriman itu sangat ajaib, menakjubkan, mengagumkan. Kenapa? Karena semua perkaranya baik. Dan ini tidak ditemukan melainkan pada diri seorang mukmin, pada diri seorang yang beriman. Ketika dia diberikan kesenangan, kenikmatan, dia bersyukur, itu baik buat dia. Ketika dia diberikan musibah, ketidaksenangan, kesulitan, dia bersabar. Nah, ini baik juga buat dia. Jadi orang-orang beriman itu ketika menghadapi 2 ujian yang Allah berikan ini, tidak membuatnya jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan sabarnya dan dengan syukurnya. Artinya ketika dia syukur tetap melaksanakan ibadah, ketika dia harus bersabar tetap melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kenikmatan apa saja sih yang menjadi ujian yang Allah berikan untuk kita? Yang pertama,
kenikmatan diberikan kesehatan. Kedua, kenikmatan diberikan masa muda. Kenikmatan diberikan waktu luang. Kenikmatan diberikan berharta. Kenikmatan diberikan kehidupan. Nah, ini semua kenikmatan yang Allah berikan kepada manusia. Dan semua itu akan dipertanggungjawabkan nanti di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekecil apapun kenikmatan yang Allah berikan kepada manusia, semuanya akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi manfaatkan segala kenikmatan yang Allah berikan sesuai pada tempatnya, sesuai dengan apa yang menjadi kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu kalau musibah ini diantaranya seperti masalah pada keluarga, masalah pada pasangan, masalah pada anak, masalah pada keuangan, masalah pada muamalah, dan lain sebagainya. Yang sifatnya tidak menyenangkan manusia ketika itu hadir. Lalu apalagi terkait masalah penyakit, baik penyakit fisiknya maupun non-fisiknya. Lalu yang ketiga, musibah disebabkan karena gangguan syaitan dari kalangan bangsa jin dan dari kalangan bangsa manusia. Nah, ini semuanya musibah. Segala sesuatu yang memang sifatnya tidak menyenangkan untuk diri manusia, yang mengganggulah. Bahkan ini tidak diminta oleh manusia, tapi Allah hadirkan. Kenapa? Karena musibah ini merupakan bentuk keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena banyaknya kelalaian, banyaknya kemaksiatan, banyaknya kecerobohan yang dilakukan manusia yang Allah tidak ridho, maka Allah berikan musibah kepadanya. Lalu kenikmatan ini merupakan karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tetap semua karunia ini harus dipertanggungjawabkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun kenikmatan terbesar buat manusia adalah ketika dia masih bisa beribadah, tunduk, taat dan patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah kenikmatan yang terbesar. Lalu musibah yang terbesar bagi manusia adalah ketika dia tidak bisa beribadah, tidak mau tunduk, patuh dan taat kepada Allah. Itulah musibah yang sangat-sangat besar bagi manusia. Na'udzubillah min zalik. Intinya, segala ujian yang Allah berikan kepada kita jangan sampai menghambat kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai dengan tujuan yang mulia yang Allah sampaikan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah menciptakan kita dan juga bangsa jin untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu ta'ala alam bisawab. Semoga yang singkat ini bisa memberikan manfaat dan menambah hasanah keilmuan kita semua, sehingga bisa kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Barakallahu fikum wa ahlikum wa malikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.